Halo, jumpa lagi dengan FT Channel. Kali ini kita akan bahas inverter Shure 4000 watt high frequency. Jadi kebetulan kita ada pesanan inverter 4000 watt. Nah, karena kita belum pernah posting yang 4000 watt bagaimana inverternya, maka di video ini kita akan jelaskan dulu inverter 4000 watt itu seperti apa. Dan tepat di depan saya ini adalah box dari inverter 4000 watt ya. Cukup lumayan besar. Ini kita bisa ukur untuk panjangnya sendiri itu sekitar 50 cm untuk boxnya ya. Kemudian untuk lebarnya 30 cm dan untuk tingginya sekitar 17 cm. Ini dia tampilan boxnya, dan dia sudah menggunakan LCD display. Nah, untuk yang 4000 watt sendiri dia peaknya sebesar 5000 watt. Jadi continuousnya 4000 watt dan peaknya 5000 watt seperti itu. Kemudian untuk bagian dalamnya seperti ini. Ini ada unitnya sendiri, FPC D4000B. Nah, di sini simbol D adalah digital. Digital artinya dia menggunakan display. Kemudian ini 4000 ini adalah kapasitasnya 4000 watt ya. Dan B ini adalah tegangannya. B untuk Shure adalah 24 volt. Jadi ada A, B dan F. Untuk A dia 12 volt, B 24 volt dan F 48 volt. Jadi itu cara membacanya ya. Kemudian kita langsung saja keluarkan dulu inverternya. Dan ini adalah inverternya. Jadi di dalamnya itu ada buku petunjuk ya tentang cara pemasangan baterai untuk 12 volt dan 24 volt. Dan output yang keluar dan lain sebagainya ada di sini. Tulisannya Cina dan bahasa Inggris saja. Dan ada kabel aki. Bawaannya ya memang pendek, sekitar 30 sampai 40 cm saja. Dan ada buku waranti. Ada brosur untuk produk-produk yang lainnya. Dan ini dia untuk unitnya, kita geser dulu. Jadi tampilannya seperti ini. Untuk fisiknya sendiri kita bisa ukur ya. Itu 43 cm dengan panjang 23 dan tebal itu sebesar 10 cm. Jadi ini inverternya. Nah, untuk tampilan depannya seperti ini, ada tombol on off, ada 2 port USB, ada LAN untuk komunikasi, dan ada displaynya di sini. Nah, untuk display ini nanti tampilannya adalah tegangan aki, kemudian besar output yang keluar, dan watt inverter yang dipakai, berapa watt bebannya seperti itu. Nanti akan muncul di sini ya. Nah, untuk tampilan sebelah kanannya seperti ini, kosong. Untuk bagian bawahnya ya, ada 2 buah kipas yang cukup besar. Ini kipasnya kita bisa ukur diameternya sekitar 8 cm. Ada 2 buah. Dan ini untuk terminalnya menggunakan plat besi yang dibaut ya, jadi tidak pakai jepitan lagi. Kemudian ini kita pasang dulu. Untuk tampilan sisi sebelah sini itu sama, kosong, tidak ada apa-apa. Kemudian untuk depannya ada 2 buah terminal output. Nah, itu saja untuk bagian tampilannya. Kalau dilihat sih tampilannya lumayan keren ya, bagus dengan warna merah mencolok. Dan terdapat tulisan Cina karena memang ini made in China ya. Dan ini merek Shure original ya, bukan barang palsu ya.
Untuk beratnya sendiri ini sekitar 8 sampai 9 kg ya. Nah, berikutnya kita akan buka inverter ini untuk melihat bagaimana isinya. Kebetulan saya beli dua, dan untuk mempersingkat waktu yang satunya sudah saya buka. Ini dia. Jadi isinya seperti ini ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk bodi sampingnya tidak ada apa-apa, jadi tidak perlu kita bahas. Dan bagian depannya seperti ini. Jadi kalau kita buka dia langsung terpisah untuk displaynya, dan tombol on off serta USB nya ada di satu panel ini ya. Kita pisahkan. Nah, ini adalah tampilan dari dalam inverter itu. Jadi di sini inverter ini emang kapasitas tinggi ya. Jadi itu dilihat dari ini, kita lihat terminal aki itu tidak menggunakan kabel lagi ke dalam, langsung plat besi masuk ke sini. Dan untuk yang positif juga plat besi. Jadi dia dari plat besi ini masuk kemudian ke sekring. Nah, ini sekringnya adalah sekring mungkin tidak kelihatan di kamera ya, tapi ini adalah sekring 25 ampere ya, sekring 25 ampere sebanyak 10 buah. Jadi total 250 ampere. Nah, untuk menghitung berapa peak yang sebenarnya adalah, jadi totalnya tadi 25 ampere kali 10 itu adalah 250 ampere. 250 ampere karena ini tegangan 24 volt, maka kita kalikan 24 volt. Itu mendapatkan hasil sebesar 6000 watt. Jadi peaknya sebenarnya 6000 watt, sementara di sini ditulis 5000 watt peak ya. Mana itu tulisannya, sebentar. Tidak, 5 watt peaknya. Nah, ada di sini. Jadi sebenarnya dia main aman ya, di body ditulis 5000 watt, tapi sebenarnya hardware-nya terpasang 6000 watt peaknya ya. Kemudian dari sini dari fuse sekring lalu keluar ke plat besi yang ini, sepanjang ini semuanya itu pakai plat besi ini. Ini untuk kaki positifnya ini. Ini semua ini plat besi. Jadi bukan pakai kabel lagi ya. Kemudian untuk negatifnya ini langsung masuk ke sini ya. Dari sini itu dipasang ke sini, terus sampai ke ujung itu netralnya ini. Jadi ini positif, ini negatif, dan dipasangi kapasitor yang banyak sekali ya sampai ke ujung. Nah, kemudian positif dan negatif yang masuk itu dengan arus yang tinggi sebesar 24 volt tegangannya, dengan arus 250 ampere maksimal, akan di switching menggunakan MOSFET tegangan rendah yang banyak ini. Jadi ada dua blok ya. Satu blok itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 12. Jadi ini total 24 MOSFET tegangan rendah. Jadi 12 kiri 12 kanan seperti itu. Nah, arus yang rendah itu 24 volt akan di switching oleh MOSFET ini dan dialirkan ke ini. Jadi dia menggunakan trafo toroid ya untuk switchingnya dengan kabel yang sangat-sangat besar. Bisa dilihat ini kabelnya ya, sangat besar sekali kabelnya. Dan di switching ke sini. Kemudian outputnya ini adalah 450 volt maksimal. Sebenarnya rata-rata 380 sampai 390 volt. Kemudian setelah keluar dari sini dimasukkan ke sini. Ini ada dioda, ada 4 buah dioda. Dan hasilnya akan disarahkan sebesar 390 volt DC dan akan difilter oleh ini. Jadi ini kapasitor yang cukup besar ya, dengan kapasitas maksimal 450 volt dengan mikrofarad itu 680 mikro. Kemudian oleh blok ini
tegangan 390 volt DC akan di switching kembali menjadi 220 volt AC ya, 220 volt dengan 4 buah MOSFET kapasitas 75 ampere masing-masing MOSFET-nya. Jadi ada 4 buah 75 ampere untuk outputnya. Nah, di merek Shure yang biasa, yang merek ini ya, nih itu SPWM itu berupa papan board ya, sementara di sini sudah ditanam di onboard. Jadi sebenarnya akan sangat sulit, lumayan sulit lah untuk memperbaikinya, karena kita harus ganti satu persatu. Sementara kalau yang ini kita bisa ganti langsung satu papan, dicabut, ganti yang baru, seperti itu. Kalau ini dia seperti ini SPWM nya. Jadi ini yang menghasilkan gelombang sinus itu, satu board ini ya, seperti itu. Dan kemudian output dari sini akan dialirkan masuk ke sini ya, ke sini, tapi melalui kabel ini yang dipasang ke sini. Jadi outputnya itu masuk ke sini dulu, di filter lagi. Jadi ini semacam soft startnya ya. Kemudian setelah difilter ini masuk ke kapasitor keramik untuk 275 volt maksimal. Kemudian setelah dari sini difilter lagi oleh filter kecil ini, kemudian baru mengalir ke outputnya seperti itu. Nah, ini untuk outputnya sendiri, karena ini dua bukan berarti 2000 ya. Ini sama sebenarnya, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Jadi di sini bisa kita lihat itu sebenarnya disambung paralel ya, seperti itu. Nah, ini adalah penampakan bagian dalam full dari inverter Shure 4000 watt sistem 24 volt. Ada juga yang 12 volt yang tipe A ya. Jadi mungkin minggu depan kita juga akan videokan untuk 4000 watt 12 volt digital. Ada juga yang mesan, jadi sedang dalam perjalanan kemari. Nah, cukup unik teknologi yang ada di sini ya. Kenapa saya bilang dia murni hanya menggunakan satu toroid ini untuk menghasilkan 4000 watt ya. Jadi tidak menggunakan trafo ferrit lagi seperti yang di video kemarin yang kita unboxing, yang video inverter ini semuanya masih menggunakan trafo. Jadi kalau 3000 watt itu ada 5 trafo ya, sedangkan di sini tidak pakai trafo lagi, sudah pakai toroid ya. Cukup unik teknologinya. Dan yang 5000 watt juga sistemnya seperti ini. Jadi inverter Shure itu untuk kapasitas 500 watt sampai 3000 watt masih menggunakan trafo ya. Jadi banyaknya trafo itu tergantung dengan wattnya, seperti itu. Nah, untuk 4000 watt ke atas, 4000, 5000, 6000 tidak pakai trafo ferrit lagi, tetapi menggunakan toroid seperti ini ya. Jadi 5000 watt toroidnya lebih besar lagi dan lebih panjang, seperti itu. Oke, jadi ini dia tadi ada 25 ampere kali 10. Jadi peaknya sebenarnya 6000 watt dengan continuous 4000 watt, seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu video kita. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang inverter kelas premium ya, yang harganya cukup mahal. Jadi supaya bisa membedakan mana inverter yang berkualitas dan mana inverter yang abal-abal. Jadi banyak dijual yang 5000 watt tapi harganya sangat murah dan sangat ringan. Dan ini 4000 watt harganya sangat mahal dan sangat berat, fisiknya juga besar ya. Jadi jangan salah pilih inverter, harga menentukan kualitas. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.